Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi kedua pada semester genap tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Apa yang akan kita pelajari? Oke, jadi pada bab ini kalian akan mempelajari beberapa topik seperti komponen ekosistem, satuan-satuan ekosistem, jenis ekosistem, bentuk interaksi ekosistem, dan aliran energi dalam ekosistem. Nah, ini adalah peta konsep pada materi ini. Ya, jadi bisa diperhatikan atau bisa di capture ya, atau di screenshot untuk bahan agar lebih mudah mempelajari materi ini secara keseluruhan. Oke, jadi apa itu lingkungan, apa itu habitat, apa itu ekosistem. Tiga istilah ini harus kalian kuasai terlebih dahulu. Kita mulai dari definisi atau pengertian lingkungan. Ya, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Nah, segala sesuatu yang ada di makhluk hidup itu tentunya akan berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Segala sesuatu itu apa saja? Yaitu benda hidup dan benda mati. Ya, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, benda hidup ini nantinya disebut sebagai makhluk hidup. Oke, kemudian dalam lingkungan itu ada istilah yang namanya habitat. Apa itu habitat? Habitat itu adalah tempat tinggalnya makhluk hidup, ya. Dalam lingkungan, makhluk hidup tinggal di tempat tertentu yang disebut sebagai habitat. Jadi, misalnya ikan habitatnya di mana? Ikan habitatnya di air atau di air atau di kolam seperti itu. Padi habitatnya di mana? Padi habitatnya di sawah. Manusia habitatnya di mana? Manusia habitatnya di darat seperti itu. Jadi habitat itu adalah tempat tinggalnya makhluk hidup. Oke, kemudian ada yang namanya ekosistem. Nah, ini adalah poin penting pada bab ini. Ekosistem itu adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya apa? Contohnya ada matahari ya. Matahari. Nah, matahari ini dibutuhkan oleh tumbuhan. Untuk apa? Untuk hidup, ya. Matahari di sini dia berperanannya itu adalah sebagai benda mati ya. Oke. Matahari di sini dia berperan sebagai benda mati. Ini nggak kelihatan ya. Nah, ini adalah benda mati. Nah, si pohon ini dia berperan sebagai benda hidup atau yang disebut sebagai makhluk hidup. Nah, matahari ini dibutuhkan oleh tumbuhan. Matahari ini dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Demikian pula sebaliknya, pohon atau tumbuhan ya, itu juga membutuhkan matahari. Untuk apa? Untuk mendapatkan cahayanya. Ya, untuk sebagai proses fotosintesis, untuk melangsungkan proses fotosintesis. Nah, interaksi antara matahari dengan pohon atau dengan tumbuhan itu menunjukkan adanya hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik ini dikatakan sebagai ekosistem. Oke, bisa dipahami ya 3 istilah penting yaitu lingkungan, habitat, dan ekosistem.
Nah, komponen ekosistem, ya, komponen ekosistem itu dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa bedanya antara komponen biotik dan komponen abiotik? Komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup ya, atau di sini saya singkat MH. Sedangkan komponen abiotik itu adalah benda mati. Bisa menyebutkan contoh dari komponen biotik itu apa? Misalnya kayak manusia, hewan, tumbuhan, kemudian bakteri, jamur. Nah, itu termasuk ke dalam komponen biotik karena dia adalah benda hidup atau makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik, dia tersusun atas benda mati. Contohnya apa? Contohnya batu, tanah, air, cahaya, angin. Itu termasuk ke dalam komponen abiotik. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah dipelajari tadi, ya, bahwa komponen ekosistem ada yang namanya biotik. Nah, biotik ini adalah tadi apa? Makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu nanti dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu adalah produsen. Nah, produsen itu adalah makhluk hidup yang berperan menghasilkan makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai autotrof. Artinya apa? Artinya yang berperan sebagai produsen itu adalah dia yang bisa melakukan proses fotosintesis, yaitu tumbuhan. Biasanya produsen itu adalah tumbuhan. Kalau manusia itu kira-kira masuknya produsen atau enggak? Manusia, walaupun dia bisa menghasilkan makanan melalui proses memasak, tapi manusia itu tidak bisa dikatakan sebagai produsen. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dia hanya mengolah sayuran, mengolah ikan, dan seterusnya. Ya, jadi manusia di sini bukan sebagai produsen. Produsen di sini adalah tumbuhan. Kalau di darat, ya, di darat yang berperan sebagai produsen itu adalah misalnya seperti padi, kemudian seperti pohon, dan seterusnya. Sedangkan kalau di air, tumbuhan kan tinggalnya nggak, tumbuhan misalnya padi kan nggak bisa ya tinggal di air ya. Nah, di lingkungan perairan seperti di laut, apakah itu ada produsennya? Tentu ada, yaitu si alga hijau. Alga hijau, lumut itu masuk ke dalam produsen ya. Jadi kalau ditanya produsennya di air itu apa? Yaitu alga hijau. Atau di sini dituliskan sebagai istilah fitoplankton. Itu adalah produsennya di lingkungan perairan. Oke, bisa dipahami ya tentang produsen. Nah, kita lanjutkan ke komponen biotik golongan yang kedua, yaitu konsumen. Nah, konsumen itu adalah organisme yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi kebalikan dari produsen. Kalau produsen tadi disebut sebagai autotrof, sedangkan kalau konsumen di sini disebut sebagai heterotrof ya, atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, konsumen dibedakan menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Waktu SD sudah mempelajari ya, konsumen tingkat 1 itu adalah organisme yang memakan produsen. Kalau konsumen tingkat 2 berarti dia yang memakan konsumen tingkat 1. Kalau konsumen tingkat 3 berarti dia yang memakan konsumen tingkat 2. Nah, ini ketiga poin ini nanti akan dipelajari lebih lanjut pada proses materi tentang rantai makanan. Nah, komponen biotik yang ketiga itu adalah dekomposer. Apa itu dekomposer? Dekomposer nama lainnya itu adalah pengurai, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa dari organisme yang telah mati. Contohnya itu adalah bakteri
dan jamur. Jadi, kenapa jamur itu sering dijumpai pada batang kayu yang telah mati? Nah, karena si jamur ini dia peranannya sebagai dekomposer atau dia akan menguraikan batang kayu tadi yang setelah mati untuk menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti itu. Kalau pada bakteri, misalnya pada hewan-hewan atau pada bangkai, nah itu kan biasanya ditemukan bakteri ya. Nah, bakteri itu fungsinya itu adalah untuk menguraikan. Oke. Nah, di samping itu, komponen ekosistem itu juga terdapat yang namanya komponen tak hidup atau abiotik. Abiotik ini adalah tak hidup atau benda mati. Contohnya itu adalah air, cahaya, matahari, batu, dan tanah. Oke. Selanjutnya, bagaimana ekosistem itu terbentuk? Kembali diingat, pengertian ekosistem tadi apa? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati atau dengan lingkungannya. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau bisa juga dikatakan sebagai hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik, itu sama ya. Nah, ada tingkatan organisme pada ekosistem. Jadi yang pertama itu adalah individu atau organisme. Individu atau organisme itu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor burung, sebatang padi. Jadi yang jumlahnya satu itu disebut sebagai individu. Seekor burung itu artinya apa? Ada satu individu atau satu organisme burung. Sebatang padi itu hanya ditemukan satu padi ya misalnya. Nah, individu ini akan membentuk yang namanya populasi, kumpulan dari beberapa individu sejenis. Ya, sejenis disebut sebagai populasi. Contohnya, ada sekumpulan burung. Artinya apa? Sekumpulan misalnya jumlahnya lebih dari satu. Misalnya ada 2 burung di ladang padi, itu sudah dikatakan populasi. Karena di situ jumlahnya lebih dari 1. Ada 4 pohon pisang di kebun. Nah, itu termasuk ke dalam populasi, yaitu populasi pohon pisang. Nah, populasi ini nanti dia akan membentuk yang namanya komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Misalnya kita ambil contoh di sawah ya. Di sawah itu ada populasi apa saja? Misalnya, yang pertama itu adalah populasi rumput atau populasi padi aja ya. Populasi padi. Di sawah, selain ada padi, ada apa lagi? Misalnya ada yang namanya tikus. Populasi tikus. Kemudian di sawah ada apa lagi? Ada yang namanya populasi semut. Ada yang namanya populasi ular misalnya. Nah, ini kan ada banyak ya yang berbeda ya, ini berbeda, populasi yang berbeda. Ada yang namanya populasi padi, ada yang namanya populasi tikus, ada yang namanya populasi semut, dan ada yang namanya populasi ular. Nah, kumpulan dari keempat populasi ini, nah itu disebut sebagai komunitas. Kumpulan dari komunitas itu nanti dia akan membentuk yang namanya ekosistem. Apa itu ekosistem? Yaitu interaksi antara anggota komunitas dengan komponen biotik maupun abiotik. Contohnya ekosistem sawah. Nah, kalau kita tadi sudah menemukan komunitasnya itu ini, kalau pada ekosistem ada yang namanya abiotik.
Misalnya apa? Di sawah ditemukan yang namanya tanah ya, misalnya. Ada yang namanya air, ada yang namanya cahaya, ada yang namanya batu. Nah, interaksi antara tanah, air, cahaya, batu, dengan padi, tikus, semut, ular yang ditemukan pada suatu wilayah tertentu yaitu sawah disebut sebagai ekosistem. Bisa dipahami bedanya antara komunitas dengan ekosistem. Jadi kalau komunitas itu dia hanya tersusun atas makhluk hidup, sedangkan kalau ekosistem dia ada yang namanya biotik dan abiotik. Ada yang namanya makhluk hidup dan ada yang namanya benda mati. Nah, selanjutnya kumpulan dari beberapa ekosistem ini akan membentuk biosfer. Biosfer itu adalah bumi itu ya, kumpulan dari beberapa ekosistem. Ekosistem itu banyak ya contohnya. Ada yang namanya ekosistem alami, ada yang namanya ekosistem buatan. Ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem hutan, dan seterusnya. Oke, sekarang kita latihan. Coba kalian tentukan termasuk bagian apakah gambar berikut. Oke, pada pohon kelapa itu dia jumlahnya ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada yang namanya laut ya. Berarti laut itu kan dia termasuk abiotik. Kalau pohon ini berarti dia termasuk ke dalam biotik. Berarti gambar yang ini merupakan contoh dari ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem pantai. Karena dia letaknya di dekat laut ya. Nah, kemudian gambar yang kedua ini ada banyak ya. Ada banyak penyu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan populasi. Sedangkan ini hanya ada seekor kepiting. Itu menunjukkan individu. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya, tadi sempat disinggung bahwa ada banyak sekali jenis ekosistem. Ada yang namanya ekosistem alami dan ada yang namanya ekosistem buatan. Ekosistem alami, yaitu dia terdiri atas hutan, ekosistem hutan, ekosistem danau, ekosistem sungai, ekosistem pantai, ekosistem laut, gurun, rawa, dan padang rumput. Sedangkan contoh ekosistem buatan itu adalah taman, kolam, waduk, sawah, atau kebun. Nah, ekosistem-ekosistem ini, baik itu ekosistem alami maupun ekosistem buatan, nanti dia akan bergabung membentuk yang namanya biosfer. Ya. Jadi kumpulan dari beberapa ekosistem disebut sebagai biosfer. Kumpulan banyak ekosistem.